Setiap hari, kita tidak pernah terlepas dari apa yang dinamakan suara atau bunyi. Bunyi gesekan daun yang tertiup angin, suara kucing mengeong, kendaraan lalu lalang, atau suara lain yang saling bersahutan. Suara atau bunyi diterima oleh salah satu panca indera kita, yaitu telinga. Bagaimana bunyi dihasilkan dan bagaimana kita dapat mendengarnya? Yuk kita simak penjelasannya sampai selesai. Bunyi atau suara dapat kita dengar karena adanya 3 hal. Yang pertama, adanya sumber bunyi. Sumber bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Jika senar gitar dipetik, maka senar gitar akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Syarat bunyi bisa terdengar yang kedua yaitu adanya pendengar. Dan 3, adanya medium atau zat perantara. Bunyi merupakan gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal merupakan bagian dari gelombang mekanik. Makanya bunyi memerlukan medium untuk merambat. Bunyi bisa merambat melalui medium zat padat, zat cair, juga gas. Tanpa medium, bunyi tidak akan dapat merambat. Jika tidak dapat merambat, maka bunyi tidak dapat terdengar oleh kita. Itulah sebabnya di bulan atau di ruang angkasa tidak ada bunyi. Hal itu terjadi akibat dari tidak adanya atmosfer di bulan. Atau di bulan disebut juga ruang hampa udara. Selain itu, suara bunyi juga tidak dapat didengar jika bunyi tersebut tidak masuk ke telinga. Seberapa cepat kita bisa mendengar bunyi? Cepat lambat bunyi dipengaruhi oleh mediumnya. Perhatikan tabel berikut. Jika kita lihat dalam tabel ini, pada zat padat bunyi merambat lebih cepat. Makanya ketika kita menempelkan telinga kita ke rel kereta, kereta yang masih jauh bisa terdengar oleh kita. Selain bergantung pada medium, cepat lambat bunyi juga tergantung pada suhu. Semakin tinggi suhu mediumnya, semakin cepat pula bunyi merambat. Cepat lambat bunyi bisa dihitung dengan rumus V sama dengan S per T. V adalah cepat lambat bunyi, S adalah jarak, dan T adalah waktu. Karena bunyi termasuk gelombang, maka bunyi memiliki frekuensi. Berdasarkan frekuensinya, bunyi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Beberapa hewan yang bisa mendengar frekuensi bunyi infrasonik adalah gajah, anjing, dan lumba-lumba. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Bunyi inilah yang bisa kita dengar. Sedangkan bunyi ultrasonik adalah bunyi yang frekuensinya di atas 20.000 Hz. Karena frekuensinya terlalu tinggi, manusia tidak bisa mendengar bunyi ini. Namun beberapa hewan bisa mendengarnya, seperti kelelawar, lumba-lumba, anjing, kucing, atau burung walet. Karena bunyi termasuk gelombang, maka semua rumus gelombang juga berlaku pada bunyi. Setiap sumber bunyi memiliki karakteristik tertentu. Hal inilah yang bisa menyebabkan kita bisa membedakan antara sumber bunyi yang satu dengan sumber bunyi yang lain. Misalnya kita bisa membedakan antara bunyi gitar dan bunyi piano. Dalam karakteristik bunyi ada beberapa hal yang wajib kamu ketahui. Yang pertama, tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi. Semakin besar frekuensinya, maka akan semakin tinggi pula nadanya. Sebaliknya, jika frekuensinya kecil, maka nadanya juga akan semakin rendah. Kuat lemahnya bunyi atau suara ditentukan oleh amplitudo. Semakin besar amplitudo bunyi, maka suara yang terdengar semakin keras, dan semakin kecil amplitudonya, suaranya terdengar semakin kecil. Nada. Nada adalah bunyi yang memiliki frekuensi yang teratur, sedangkan bunyi yang frekuensinya tidak teratur disebut desah. Setiap bunyi memiliki suara yang berbeda-beda tergantung sumbernya. Setiap alat musik akan mengeluarkan suara yang khas. Suara yang khas inilah yang disebut kualitas bunyi atau disebut timbre. Selanjutnya kita akan belajar mengenai bunyi pantul. Berdasarkan jarak antara pendengar dan pemantul,
Bunyi pantul dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, 2. Gaung, dan yang ketiga gema. Bunyi pantul yang pertama adalah bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Bunyi pantul dapat memperkuat bunyi asli jika jarak antara pendengar dan bidang pemantul sangat dekat. Karena jaraknya sangat dekat, bunyi asli terdengar secara bersamaan dengan bunyi pantul. Hal inilah yang menyebabkan bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Itulah sebabnya penyanyi di kamar mandi terdengar lebih keras dibandingkan dengan di ruang terbuka, dan suara pertunjukan musik di ruang tertutup lebih keras daripada di lapangan terbuka. Bunyi pantul yang kedua adalah gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam adalah bunyi pantul yang sebagian terdengar bersama-sama dengan bunyi asli, sehingga bunyi asli terdengar tidak jelas. Untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam pada dinding bagian dalam gedung bioskop, studio radio, atau televisi dan studio rekaman dapat dilapisi oleh bahan peredam bunyi. Bahan peredam bunyi biasanya sering digunakan antara lain dari bahan wol, kapas, kertas karton, karet, dan gelas. Bunyi pantul yang ketiga disebut gema. Gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli, sehingga bunyi asli dan bunyi pantul terdengar jelas. Bunyi pantul inilah yang kita gunakan dalam sistem sonar, yaitu untuk mengetahui jarak sebuah tempat atau menentukan kedalaman dasar lautan. Kita hanya memerlukan data waktu dan cepat lambat bunyi untuk mengetahui jarak tersebut, dan jarak tersebut bisa dihitung dengan rumus S sama dengan V kali T dibagi 2. Contoh soal, seorang siswa ditugaskan untuk mengukur kedalaman suatu goa. Dia berdiri di depan mulut goa, kemudian dia berteriak. Bunyi pantul dari teriakannya tersebut terdengar setelah 2 sekon. Berapakah kedalaman gua tersebut? Jika diketahui cepat rambat bunyi di udara pada saat itu adalah 340 meter per sekon. Dari data tersebut diketahui bahwa V sama dengan 340 meter per sekon, T sama dengan 2 sekon. Dan yang ditanyakan S. S atau jarak sama dengan V kali T dibagi 2. Sama dengan 340 meter per sekon kali 2 sekon dibagi 2. Sama dengan 340 meter. Jadi kedalaman gua tersebut adalah 340 meter. Sepanjang hidupnya, manusia selalu berhubungan dengan dunia luar. Untuk keperluan ini, manusia dilengkapi dengan alat indera. Alat indera yaitu suatu organ yang peka terhadap rangsang tertentu. Manusia memiliki 5 alat indera yang disebut panca indera. Salah satunya adalah indera pendengaran, yaitu telinga. Telinga manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Sedangkan telinga bagian tengah yaitu terdiri dari gendang telinga atau membran timpani dan tulang-tulang telinga. Tulang-tulang telinga antara lain malleus, incus, dan sanggurdi. Sedangkan bagian dalam telinga terdiri dari beberapa saluran, yaitu saluran eustasius, rumah siput atau koklea, dan saluran gelang atau labirin. Fungsi dari setiap bagian telinga adalah sebagai berikut. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga menghasilkan minyak serumen. Minyak ini berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga dan mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang-tulang telinga. Tulang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Saluran eustasius berfungsi untuk menghubungkan ruang tengah dengan mulut atau faring. Dengan saluran inilah, maka tekanan udara antar telinga tengah dengan saluran di telinga luar akan seimbang. Rumah siput atau koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat adanya organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti ini berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran.
Getaran akan diubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Saluran gelang atau labirin merupakan saluran setengah lingkaran yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh kita dan berfungsi sebagai alat keseimbangan. Proses mendengar pada manusia akan dilalui melalui beberapa tahap. Proses mendengar dimulai dari adanya gelombang bunyi yang merambat di udara. Bunyi tersebut akan ditangkap oleh daun telinga yang berfungsi sebagai pengumpul gelombang suara. Kemudian suara masuk melalui saluran telinga dan menggetarkan gendang telinga. Getaran pada gendang telinga akan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran yaitu tulang martil landasan dan sanggurdi ke tingkap opal hingga masuk ke dalam koklea dan menggetarkan cairan limfe di bagian skala vestibuli. Getaran suara pada tingkap oval telah mengalami penguatan 20 kali. Getaran cairan limfe akan menggetarkan silia pada sel rambut dan merangsang saraf pendengaran yang akan menyampaikannya ke otak sehingga kalian dapat mendengar. Tidak semua bunyi dapat didengar oleh manusia. Allah telah membatasi pendengaran manusia sehingga hanya bisa mendengar bunyi yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu Hz. Kita patut bersyukur dengan adanya pembatasan ini. Karena jika tidak dibatasi, maka manusia bisa mendengar seluruh bunyi dari setiap benda yang bergetar. Bayangkan jika kita bisa mendengar seluruh bunyi dari setiap getaran. Mungkin kita tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Dan tampaknya dunia ini akan terlalu ramai dan terlalu berisik dengan suara-suara getaran tersebut. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan tubuh kita dengan begitu sempurna sehingga kita hanya bisa mendengar frekuensi bunyi antara 20 sampai 20 ribu Hz.